Perkenalkan, nama saya Rizky Elvana Pono, mahasiswa dari Prodi Misiologi Kristen semester 2 Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar psikologi umum dan juga emosi. Pertama, kita akan mulai dari konsep dasar psikologi umum. Pertama, pengertian psikologi. Psikologi umum adalah cabang psikologi yang mempelajari tentang prinsip dasar, konsep dan teori tentang perilaku serta proses mental secara luas. Bidang ini berfokus pada bagaimana manusia berpikir, merasakan, dan berperilaku dalam berbagai situasi, serta bagaimana faktor biologis, sosial, dan lingkungan mempengaruhi aspek-aspek tersebut. Poin yang kedua yaitu subjek. Dalam psikologi umum, subjek merujuk pada individu atau kelompok yang menjadi fokus penelitian atau kajian dalam psikologi. Subjek psikologi adalah orang atau makhluk hidup yang perilaku, pikiran, dan emosinya dipelajari untuk memahami berbagai aspek psikologis. Adapun jenis-jenis subjek dalam psikologi ini yaitu yang terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama subjek individu, yaitu satu orang yang menjadi fokus penelitian. Yang kedua yaitu subjek kelompok, yaitu sekelompok individu yang diteliti untuk memahami perilaku dalam kelompok sosial. Yang ketiga, subjek hewan. Beberapa eksperimen psikologi menggunakan hewan untuk memahami prinsip dasar perilaku dan pembelajaran. Ada juga peran subjek dalam penelitian psikologi. Yang pertama, memberikan data untuk memahami perilaku, emosi, dan proses kognitif. Yang kedua, membantu psikolog mengembangkan teori dan metode intervensi untuk meningkatkan kesejahteraan individu. Poin yang ketiga yaitu tujuan mempelajari ilmu psikologi umum adalah untuk memahami cara kerja pikiran, emosi, dan perilaku manusia secara luas, mempelajari proses mental, menjelaskan dan memprediksi perilaku, membantu mengatasi masalah psikologis, dan menerapkan psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang keempat yaitu penginderaan dan pengenalan. Penginderaan adalah proses menerima rangsangan dari lingkungan melalui alat indera seperti mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Contoh penginderaan dalam kehidupan sehari-hari adalah mata menangkap cahaya warna-warni objek. Sedangkan pendengaran adalah proses menginterpretasikan, mengorganisasi, dan memberi makna pada informasi sensorik. Proses ini melibatkan otak dalam mengenali pola, menghubungkan dengan pengalaman sebelumnya, dan memahami informasi yang diterima oleh indera. Contoh pengenalan dalam kehidupan sehari-hari yaitu melihat seseorang dan mengenalinya sebagai teman. Adapun perbedaan antara penginderaan atau sensasi dan juga pengenalan atau persepsi. Penginderaan hanya menerima stimulus fisik, sedangkan pengenalan memberi makna pada stimulus. Kemudian, penginderaan bersifat pasif dan otomatis, sedangkan pengenalan bersifat aktif dan melibatkan interpretasi. Contoh perbedaan pengenalan yaitu dapat melihat huruf, sedangkan penginderaan yaitu dapat melihat huruf, sedangkan pengenalan dapat mengenali huruf sebagai kata bermakna. Poin yang kelima yaitu perhatian. Perhatian adalah proses kognitif yang memungkinkan seseorang untuk memfokuskan kesadaran pada informasi atau rangsangan tertentu di antara banyaknya informasi yang diterima oleh indera. Perhatian berperan penting dalam pemrosesan informasi, pengambilan keputusan, dan juga pembelajaran. Adapun ciri-ciri perhatian terbagi atas 3 bagian, yaitu perhatian selektif, yaitu memilih informasi yang penting dan yang lain diabaikan. Yang kedua, perhatian terbatas. Seseorang
hanya dapat fokus pada sejumlah informasi dalam satu waktu. Dan yang ketiga adalah perhatian dapat dialihkan, yaitu perhatian bisa berubah dari satu objek ke objek yang lain. Poin yang keenam yaitu tanggapan. Dalam psikologi umum, tanggapan atau respon adalah reaksi atau perilaku yang muncul sebagai akibat dari suatu rangsangan atau stimulus. Tanggapan dapat berupa perilaku sadar seperti berbicara atau bergerak, atau reaksi otomatis seperti berkedip atau refleks. Adapun jenis-jenis tanggapan pada ilmu psikologi itu tanggapan sensorik. Yang pertama, tanggapan sensorik adalah respon terhadap rangsangan yang diterima oleh indera. Misalnya, melihat cahaya terang lalu menyipitkan mata. Yang kedua, tanggapan kognitif, yaitu reaksi berdasarkan proses berpikir dan pemahaman. Misalnya, menjawab pertanyaan setelah membaca teks. Yang ketiga, tanggapan emosional, yaitu respon perasaan terhadap situasi tertentu, misalnya merasa bahagia saat menerima hadiah. Tanggapan yang keempat yaitu tanggapan motorik, yaitu respon berupa gerakan fisik terhadap stimulus, misalnya menghindar saat melihat bola datang ke arah wajah. Poin yang ketujuh yaitu ingatan. Dalam ilmu psikologi, ingatan atau memori adalah kemampuan kognitif untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi yang telah dipelajari atau dialami sebelumnya. Ada juga 3 proses utama dalam ingatan, yaitu yang pertama perekaman atau proses menangkap informasi dan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa disimpan dalam otak. Yang kedua yaitu penyimpanan, yaitu proses mempertahankan informasi dalam jangka waktu tertentu. Dan yang ketiga yaitu pengambilan, yaitu proses mengakses kembali informasi yang telah disimpan untuk digunakan. Adapun juga 3 jenis ingatan, yaitu yang pertama ingatan sensorik. Ingatan sensorik adalah ingatan yang kemampuan mengingat yang sangat singkat. Yang kedua ingatan jangka pendek, yaitu kemampuan menyimpan informasi sementara dalam jangka waktu 15-30 detik. Yang ketiga, ingatan jangka panjang, yaitu kemampuan menyimpan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama, yaitu 2 menit hingga seumur hidup. Poin yang ke-8 yaitu pikiran. Dalam psikologi umum, pikiran merujuk pada proses mental yang melibatkan persepsi, pemahaman, penalaran, imajinasi, dan pengambilan keputusan. Pikiran merupakan inti dari kesadaran manusia dan berperan dalam bagaimana seseorang memahami dunia serta meresponnya. Adapun juga 5 aspek dalam ilmu psikologi, yaitu aspek kognisi, yaitu semua aktivitas mental yang berkaitan dengan berpikir, memahami, belajar, dan mengingat. Contohnya mengingat nama seseorang. Yang kedua, aspek kesadaran, yaitu kemampuan menyadari diri sendiri dan lingkungan. Contohnya menyadari bahwa kita sedang merasa bahagia atau senang. Yang ketiga, aspek proses berpikir, yaitu cara otak memproses informasi dan membentuk ide atau konsep. Contohnya berpikir kritis saat menganalisis berita. Yang keempat itu aspek yang keempat yaitu imajinasi, itu kemampuan membayangkan sesuatu yang belum terjadi atau tidak nyata. Contohnya membayangkan masa depan atau membuat cerita fiksi. Aspek yang kelima yaitu aspek pengambilan keputusan, merupakan proses memilih di antara berbagai pilihan berdasarkan logika dan emosi. Contohnya memilih saat memilih jurusan kuliah atau pekerjaan. Dan poin yang terakhir dari konsep dasar ilmu psikologi yaitu intelijensi. Dalam psikologi umum, intelijensi adalah kemampuan mental umum yang mencakup berpikir, belajar, memahami, bernalar, memecahkan masalah, dan beradaptasi dengan lingkungan. Adapun teori-teori
Adapun teori-teori intelijensi yang terbagi atas 3 bagian, yaitu teori intelijensi umum, teori intelijensi majemuk, dan juga teori triakis. Adapun cara-cara untuk kita dapat mengukur intelijensi, yaitu dengan cara tes IQ dan juga tes kecerdasan emosional. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu emosi. Dimulai dari yang pertama, yaitu pengertian emosi. Dalam ilmu psikologi umum, emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu peristiwa yang melibatkan perasaan, perubahan fisiologis seperti detak jantung serta ekspresi atau perilaku tertentu. Adapun beberapa komponen emosi, yaitu yang pertama, komponen subjektif, yaitu perasaan yang dialami secara pribadi, misalnya rasa bahagia atau marah. Komponen yang kedua yaitu komponen fisiologis, itu reaksi tubuh akibat emosi, misalnya jantung berdebar saat takut. Dan komponen yang ketiga yaitu komponen ekspresif, yaitu cara emosi diekspresikan, misalnya senyum saat bahagia. Poin yang kedua yaitu emosi dasar manusia. Emosi dasar manusia adalah jenis emosi yang bersifat universal, muncul secara alami dan dialami oleh semua manusia tanpa memandang budaya atau lingkungan. Emosi dasar dianggap sebagai bagian dari respon revolusioner manusia yang membantu bertahan hidup dan berinteraksi sosial. Ada juga 6 teori emosi, yaitu 6 teori dasar emosi, yaitu bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan juga jijik. Adapun ciri-ciri emosi dasar, yaitu yang pertama, bersifat universal, yang kedua, insting alami, yang ketiga, memiliki ekspresi wajah yang khas dan juga membantu adaptasi. Poin yang ketiga yaitu proses terjadinya emosi. Proses terjadinya emosi dimulai dari yang pertama, stimulasi atau rangsangan. Emosi dimulai ketika seseorang mengalami peristiwa atau rangsangan, baik dari luar lingkungan maupun dari dalam pikiran atau ingatan. Contohnya, melihat seekor anjing galak mendekat. Yang kedua, penilaian kognitif. Otak menilai apakah rangsangan itu mengancam, menyenangkan, atau netral. Contohnya, jika seseorang takut dengan anjing, otaknya menilai bahwa situasi itu berbahaya. Yang ketiga, respon fisiologis. Setelah penilaian, tubuh merespon melalui sistem saraf otonom seperti peningkatan detak jantung, pelepasan hormon, atau perubahan ekspresi wajah. Contohnya, jantung mulai berdebar dan tangan berkeringat. Yang keempat, ekspresi emosi. Emosi ditampilkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, atau nada suara. Contohnya, wajah tegang, mata membesar, dan saat merasa takut. Yang kelima, respon perilaku. Emosi mempengaruhi tindakan seseorang seperti melawan, menghindar, atau bereaksi dengan cara lain. Contohnya, berlari, menjauh dari anjing, atau tetap diam dan mencoba tenang. Poin yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Dalam materi psikologi umum, emosi dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun faktor eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi emosi. Yang pertama, faktor biologis. Itu yang pertama, sistem saraf. Otak, terutama amigdala, hipotalamus, dan korteks prefrontal berperan dalam mengatur emosi. Yang kedua, hormon dan neurotransmitter zat kimia seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin mempengaruhi suasana hati dan respon emosional. Yang ketiga, kondisi fisik. Kelelahan, kelaparan, atau sakit saat mempengaruhi emosi seseorang. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Kognisi atau pikiran dan persepsi.
yaitu cara seseorang menafsirkan suatu situasi akan menentukan emosinya. Yang kedua yaitu pengalaman dan memori. Pengalaman masa lalu, terutama trauma atau kejadian menyenangkan, mempengaruhi bagaimana seseorang merespons suatu situasi. Yang ketiga yaitu kepribadian. Orang yang ekstrovert cenderung lebih ekspresif secara emosional dibandingkan dengan orang yang introvert. Yang ketiga, faktor sosial dan lingkungan. Poin pertama, interaksi sosial. Hubungan dengan keluarga, teman, dan lingkungan mempengaruhi emosi seseorang. Yang kedua, budaya. Setiap budaya memiliki norma yang berbeda dalam mengekspresikan emosi. Contohnya, di beberapa budaya, menangis di depan umum adalah tabu. Poin yang ketiga yaitu lingkungan fisik. Cuaca, kebisingan, atau tempat yang penuh dengan tekanan bisa mempengaruhi suasana hati seseorang. Dan faktor yang keempat yaitu faktor situasional. Yang pertama, kejadian tidak terduga. Peristiwa mendadak seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, atau kejutan bahagia bisa memicu emosi yang kuat. Dan poin yang kedua yaitu tingkat stres. Semakin tinggi tekanan atau tuntutan hidup, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami emosi negatif. Dan poin yang terakhir dari emosi yaitu manajemen emosi. Manajemen emosi dalam psikologi umum adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosinya dengan cara sehat dan konstruktif. Tujuannya adalah agar emosi tidak menguasai diri dan dapat digunakan secara positif dalam berbagai situasi. Adapun juga beberapa komponen manajemen emosi. Yang pertama, mengenali emosi, memahami emosi, mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan tepat, dan juga menggunakan emosi secara positif. Adapun juga strategi manajemen emosi, yaitu yang pertama teknik relaksasi atau bernapas dalam-dalam, meditasi atau olahraga untuk meredakan stres. Yang kedua, mengubah pola pikir, menghindari overthinking dan menggantinya dengan perspektif yang lebih positif. Yang ketiga, ekspresi emosi yang sehat, yaitu mengungkapkan perasaan secara jujur tetapi dengan sopan dan tidak agresif. Dan yang terakhir yaitu membangun kecerdasan emosional, itu meningkatkan empati dan memahami emosi orang lain untuk membangun hubungan yang lebih baik. Demikian penjelasan saya mengenai materi tentang konsep dasar psikologi umum dan juga emosi. Terima kasih dan shalom.